Bab 27 Sekilas, masa lalu Lydia. Lydia tertawa setelah kepergian Selvi, tetangganya yang suka cari-cari perhatian itu. Kemudian masuk ke rumah dan melakukan hal paling penting menurutnya, kebiasaannya sehari-hari. Apalagi, kalau bukan rebahan. Rebahan sambil nonton TV, karena untuk urusan rumah ada asisten rumah tangga yang akan membereskannya. Asisten rumah tangga yang dikirim Alteza akan datang setiap pagi dan pulang setelah beres. Biasanya sudah pulang lagi sebelum waktu zuhur. Untuk masak, sekarang ini, dia sudah mulai sedikit lebih pro. Sudah tak sering gosong lagi. Dan makanan hasil masakannya sudah bisa dimakan oleh Safta. Saat sedang rebahan, Lydia tersenyum sendiri. Mengingat semua momen saat bersama dengan Safta. Ya saat mereka sama-sama masih kecil. Sampai mereka dewasa. Dia sempat mencebik dan mendengus, ketika ingat masa mudanya yang ditolak cinta oleh Safta. Ah, menolakku, tapi sekarang, kamu malah jadi suamiku. Lydia terkekeh, dunia ini seperti sedang bercanda saja dengannya. Lucu, dan tidak terduga, rencana Tuhan memang luar biasa. Sekilas masa lalu Lydia. Lydia remaja berlari kecil pulang dari rumah Safta, setelah ditolak cintanya. Menghamburkan diri ke atas kasur dan menangis sesenggukan sampai ingusnya keluar dan menempel di atas bantal. Kenapa kamu menolakku? Kenapa kamu jahat banget sama aku? Lihat saja suatu hari nanti kamu tidak akan sanggup menolakku lagi. Kamu akan bucin sama aku dan saat itu, aku yang akan menolakmu. Safta, sialan. Di sela isakannya, Lydia remaja berkata-kata dengan penuh emosi, sambil meremas-remas bantal. Dan di beberapa hari sebelumnya, kebetulan ayahnya bilang ada kerjaan bagus di luar kota. Awalnya, Lydia menolak demi Safta. Tapi setelah ditolak, dia mendatangi ayahnya. Ayah, ayo pindah ke luar kota untuk hidup lebih baik. Bukankah ayah punya kesempatan dapat kerja yang bagus di sana? Lydia berkata dengan suara berapi-api. Ayah dan ibunya saling tatap sekilas. Kamu yakin mau ninggalin Safta, cowok idamanmu itu? Goda ayahnya dengan tawa kecil, pun ibunya yang ikut tertawa. Aku yakin. Sudahlah, jangan menggodaku. Aku sudah tidak suka dia lagi. Dengan menggebu-gebu dan nada suara penuh penekanan, dia berkata. Bahkan sampai mengepalkan tangan dan membuat tinju di udara. Ayah dan ibunya saling tatap lagi sekilas. Kamu patah hati. Seorang ibu memang peka, apalagi melihat mata sembab dan hidung merah putri mereka. Enggak, mana ada. Yang ada, dia yang patah hati karena kutolak cintanya. Ucap Lydia yang menutupi kejadian sebenarnya, gengsi gitu. Ayah dan ibunya mengangguk pelan. Dan besoknya, pagi-pagi saat Safta masih sekolah, mereka pindahan, pergi ke kota lain tanpa Safta tahu. Lydia tidak tahu saja, kalau hal itu menyisakan rasa bersalah cukup dalam di hati Safta. Karena sebelumnya belum sempat meminta maaf, karena sudah membuat Lydia menangis dan patah hati. Lydia hidup di kota baru, dengan teman-teman yang baru. Tapi, dia tidak pernah punya pacar dan tidak mau pacaran, sampai suatu ketika ibunya bilang mau mengenalkan dia dengan seseorang, dan itu adalah Safta. Lydia yang selama ini, memupuk luka atas penolakan Safta, memupuk kemarahan, tapi juga tanpa sadar terus memupuk rasa cintanya. Dia tidak pernah bisa move on. Dan akhirnya punya misi menaklukkan Safta, menjadi calon istrinya, dan akan menolaknya yang membuat Safta akan merasakan patah hati. Tapi, semuanya tidak berjalan sesuai harapan. Karena ternyata, Safta sulit dikalahkan. Bukannya dia menolak Safta, malah bucinnya makin akut. Makin cinta dan makin sayang setelah menikah. Dia gamon, alias gagal move on. Kembali ke masa sekarang. Lydia menghembuskan napas kasar. Aku memang tak bisa membuat dia patah hati, malah aku yang terus jatuh setiap harinya. Jatuh ke dalam jurang cinta. Lydia berteriak pelan, memeluk bantal dengan muka memerah dan sesaat kemudian tertawa seperti orang gila.
Dia tidak tahu kira-kira kapan tepatnya kemarahannya kepada Safta mereda, dan kembali berubah menjadi cinta yang menggebu. Bahkan lebih menggebu dari sebelumnya. Dia menutup wajahnya dengan bantal sofa. Sesak, Lydia membuang bantal sofa ke lantai sembarangan. Lalu tersenyum lagi mengingat Safta. Apa mungkin saat malam itu, sejak malam itu, saat Safta menariknya ke dalam pelukan tanpa kata. Atau ketika sadar kalau sebenarnya tidak pernah ada kebencian di dalam hatinya kepada pria itu. Semua itu hanya ilusi yang diciptakannya sendiri, untuk menutupi perasaan sebenarnya. Ia tidak ingin jatuh cinta pada orang yang pernah membuatnya terluka. Tapi nyatanya, perasaan tidak pernah bisa diatur sesederhana itu. Lydia menoleh melihat jam yang menempel di dinding, tak disangka sudah sore aja. Sudah jam 4, dia sampai kaget sendiri dan langsung berdiri dan berlari menuju kamarnya. Sepertinya, aku terlalu lama ngelamun, kekehnya, geli sendiri. Dia segera mandi, dan melaksanakan ibadah asyar. Suaminya sebentar lagi pulang, masa masih bau ketek? Kan gak lucu, seharian emang ngapain? Misalnya Safta bertanya begitu, apa tidak malu kalau cuma jawab, rebahan sambil mengingat masa lalu. Lydia cekikikan dengan pemikirannya sendiri. Usai mandi, wangi, cantik, dia hendak ke dapur untuk memasak. Tapi, terdengar suara dering telepon. Dari nada ringtonenya, sepertinya itu suara panggilan dari Safta. Iya sayang, kamu kangen ya sama aku? Lydia menjawab telepon Safta sambil cekikikan. Safta yang selalu tenang dan santai, tertawa mendengar nada manja dan percaya diri istrinya itu. Pakai banget, jawabnya. Lebih ke, ingin menyenangkan hati sang istri. Lydia tersipu di tempatnya berada. Udah masak buat makan malam belum? Tanya Safta. Lydia gelagapan, kan belum masak. Dia melihat jam di ponselnya, sudah jam 5 sore lewat 5 menit. Artinya, Safta akan tiba dalam 10 atau 15 menit lagi. Dia mau bohong dengan bilang, udah, tenang aja. Ada menu spesial terbaru. Tapi, tidak jadi, Safta kan tahu juga nanti kalau dia bohong. Dia kan suami yang super peka dan banyak tahunya, hehe. Belum ya, Lydia bisa mendengar kekehan Safta dari balik telepon. Iya belum, seharian ini, aku, sibuk, hehe. Lydia garuk-garuk kepala, apa dia kutuan ya? Sibuk, Safta menahan tawa di balik telepon. Dia tahu kesibukan apa yang paling banyak menyita waktu istrinya itu, ya apalagi kalau bukan rebahan atau nonton sinetron ikan terbang yang bikin Lydia, istrinya misuh-misuh karena kesal dan jengkel. Iya, sayang. Maaf ya, Lydia semakin manja, membuat Safta tersenyum geli. Ah, Lydia si ketus kayaknya sedang dalam mode istri manis, semanis madu ditambah gula. Ya udah, kamu siap-siap aja. Dandan yang cantik, kita makan di luar, sekalian ngerayain keberhasilan proyek besar hari ini. Mendengar perkataan Safta, hidung Lydia mengembang. Dia berteriak antusias, oke. Dan langsung ganti baju dengan gaun indah yang pernah dibelikan Safta, tapi belum dipakainya sekalipun. Sebuah gaun warna marun yang dalam memberikan kesan mewah dan berkelas. Panjangnya semata kaki, dengan desain tertutup namun anggun. Menampilkan siluet alain yang jatuh dan lembut. Bahan satin velvet silk, yang memberikan kilauan lembut yang tidak berlebihan, membuatnya semakin menarik dan cantik. Aku mau kencan bareng Pak suami yang gantengnya ngalahin aktor drakor. Pekiknya kesenangan. Kalau kamu suka dengan cerita ini, yuk subscribe dan like dulu. Jangan lupa aktifkan tombol notifikasinya juga. Terima kasih.